Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah: persembahan bisa diserahkan kepada Untuk mendukung pelayanan kami, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita beribadah bersama-sama pada hari ini untuk mengucapkan syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karenanya kita memperoleh kesehatan dan saat ini boleh bersama-sama beribadah. Dan baiklah, sebelum kita mulai bersama-sama, kita akan berdoa bersama, kiranya Roh Kudus menuntun kita pada saat waktu ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang empunya hidup kami, Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada setiap orang percaya, saat ini kami mengucap syukur Bapa, bahwasanya hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji dan menyembah-Mu di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biarlah kiranya Tuhan Yesus berkenan atasnya. Isi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menaikkan pujian kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus dengan tulus. Dan kami serahkan dari awal hingga akhirnya, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, hingga kami boleh terfokus hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, nyanyi Gloria bagi Sang Raja. Dialah yang empunya hidup kita, dan sudah selayaknya kita naikkan pujian hanya bagi Dia. Kami datang Tuhan dengan puji-pujian bagi-Mu, mempersembahkan hidup kami yang terbaik hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Memuji nama-Mu Tuhan dengan puji-pujian yang terbaik dari hati kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan
kami Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami memuji dan besarkan nama-Mu. Kaulah Tuhan yang layak kami puji dan tinggikan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you glory. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria. Mari bersama-sama kita pujikan. Gloria bagi Sang Raja. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hingga saat ini kita kembali boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita bersama, walaupun masih tetap dilaksanakan di rumah-rumah ya. Ini sudah minggu terakhir di bulan Februari tahun 2021, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan terus lanjut kepada topik kita di ibadah kita hari ini. Topik atau seri kita tentang iman. Kita sudah bahas tentang kekuatan iman dalam kehidupan orang percaya minggu kemarin, dan hari ini kita akan melihat bagaimana iman itu mempengaruhi kehidupan orang percaya, atau boleh dikata pengaruh iman dalam hidup orang percaya. Sehingga nanti kita akan melihat sejauh mana pengaruh iman itu mempengaruhi kehidupan orang percaya, akan terlihat dari bagaimana orang percaya itu hidup dalam iman dan dipimpin oleh iman ya. Jadi topik kita hari ini adalah pengaruh iman bagi orang percaya, yang dengan harapan melalui pengaruh itu kita akan melihat bagaimana orang percaya itu dapat hidup dalam iman dan dipimpin oleh iman. Ibrani pasal yang ke-11, masih pasal yang ke-11 ayat 24 dan sampai 28 dan ditambah Roma 1 ayat yang ke-17. Sudah dapat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24 dan hingga ayat yang ke-28. Akan saya baca demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, karena iman ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, yaitu dari Mesir. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman
maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Roma ayat pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yaitu yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita minta pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah kami baca. Tiba saatnya untuk kami menyimak dan merenungkannya secara dalam. Karena itu mampukan kami ya Roh Kudus untuk hidup di dalam firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu yang kami belajar bersama bukan saja menjadi rema, tapi menjadi darah daging kami, menjadi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ada pengalaman pada waktu saya pertama kali mendapat instruksi atau petunjuk dari sekolah di mana saya berada untuk berangkat ke daerah penginjilan, untuk merintis di sebuah daerah penginjilan, yaitu tahun 1979. Kami berangkat ke daerah yang bagi saya sangat asing sekali, bagi saya begitu ya misteri, dan apalagi keluarga saya, orang tua saya memberikan bermacam informasi tentang daerah yang akan kami tujui. Itu adalah daerah yang boleh dikatakan cukup gelap gitu ya, cukup gelap istilahnya pada waktu itu, sehingga saya sempat kecil hati, artinya merasa aduh kok saya ditempatkan di sana ya, kok saya diutus ke situ ya gitu. Dan akhirnya ya kami berangkat ke sana. Saya mengambil keputusan untuk berangkat karena ada sebuah kekuatan dari firman Tuhan yang akhirnya mendorong saya, menguatkan saya untuk tetap berangkat kepada tujuan walaupun rasanya penuh dengan pertanyaan ya. Dan puji Tuhan, selama saya merintis di daerah itu, yaitu di Mahakam Tenggara, dan bersyukur ya jemaat itu boleh ada dan bertumbuh. Kemudian saya kembali lagi ke sekolah. Lalu tahun 1982 dapat panggilan Tuhan lagi dari organisasi, dari wilayah Kaltim melalui daerah Kayan Hilir, bahwa saya dipilih dan diutus untuk masuk ke daerah penginjilan, yaitu Jawa dan Sumatera. Bagi saya ini sebuah tantangan yang lebih lagi dari apa yang pernah saya alami, karena kalau saya di Kalimantan itu atau di Mahakam itu ya masalah kehidupan sehari-hari mungkin masih bisa saya atasi ya, masih bisa saya atasi dengan ya masuk hutan, ke sungai atau ke kali, cari sesuatu yang kita butuhkan, masih bisa. Tapi saya lalu bertanya ke orang-orang yang dari Jawa, akan dikirim ke Jawa dan Sumatera, waktu itu masih Jasum ya, sampai hari ini pun Jasum ya, dan mendapat informasi bahwa kondisi dengan yang ada di Mahakam itu jauh berbeda. Dan ini membuat saya semakin bertambah ciut hatinya, dan sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok saya selalu ditempatkan ke daerah penginjilan dan harus selalu merintis, ada apa? Tapi di tengah-tengah saya sedang bergumul, di tengah-tengah saya sedang
menyerahkan ini kepada Tuhan. Tuhan, kenapa harus saya, kenapa tidak ada yang lain yang masuk ke daerah penginjilan untuk perintisan itu. Sekali lagi Tuhan menguatkan saya dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, ya. Saya belajar dari firman Tuhan itu, yaitu pengalaman Musa. Setelah Musa sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan, imannya sudah bertumbuh tatkala dia melihat Tuhan, mengenal Tuhan, cara Tuhan bekerja, lalu dia mulai berpikir bagaimana dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga akhirnya di pasal 11 dari Ibrani ini sungguh-sungguh telah menguatkan saya bahwa saya melihat rentetan kehidupan orang-orang percaya yang hidup dan dipimpin oleh iman. Dengan kata lain, bagaimana kehidupan orang-orang percaya di Ibrani pasal 11 itu benar-benar dipengaruhi oleh iman, sehingga mereka boleh bertindak dan mengambil keputusan, semuanya berdasarkan tindakan iman kepada Tuhan. Dan dengan kekuatan dari firman Tuhan itulah kemudian saya menyerahkan kepada Tuhan, Bapa, saya ikut apa yang Bapa mau. Kalau Bapa memang mengutus saya ke daerah itu, tentu Engkau bersama saya, tidak akan meninggalkan, dan Engkau sendiri yang akan memberikan jaminan. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya pada waktu saya mempertimbangkan hal itu, waktu dapat panggilan itu, memang ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Pertimbangan pertama, saya harus jauh dari keluarga, khususnya orang tua yang janda. Dan juga berarti saya berada di sebuah situasi dan kondisi di mana harus merintis dari nol dengan kondisi yang boleh dikatakan secara jasmani itu, jaminan itu penuh tanda tanya, gitu kan, penuh tanda tanya. Sehingga ya itu pergumulan-pergumulan saya. Tapi bersyukur sekali karena firman Tuhan itu berkali-kali mendengung di dalam hati dan pikiran saya, berbicara kepada saya dan mengatakan, belajar bersandar kepada Tuhan dengan imanmu. Sebagaimana Musa juga mengambil keputusan dan bertindak atas pengaruh iman di dalam kehidupannya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka hari ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan ini. Sebagaimana tadi saya sudah katakan, topik kita adalah bagaimana pengaruh iman bagi hidup orang percaya, yang kemudian akan melahirkan orang percaya itu dapat hidup dalam iman dan dipimpin oleh iman. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya? Yang pertama kita melihat di sana bagaimana seseorang bisa hidup dalam iman. Dan bagaimana pengaruh iman mempengaruhi kehidupan seseorang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah soal risiko. Yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu juga adalah soal risiko. Dan saya rasa juga saya belajar dari Musa di sini bahwa dia juga menghadapi sebuah risiko besar. Karena itu kalau kita benar-benar hidup dalam iman dan dipimpin oleh iman, sehingga hidup kita dipengaruhi oleh iman, sebenarnya resiko itu hal yang tetap akan dialami oleh setiap orang percaya. Hanya saja Bapak-Ibu sekalian, kita melihat di sini bahwa kalau orang sungguh dipimpin oleh Roh, dia akan memiliki sebuah keadaan tersendiri di dalam menyikapi sebuah risiko. Yaitu pertama kita melihat di sini adalah dia akan lebih siap menghadapi dan menerima risiko, ya, risiko dari panggilannya untuk melaksanakan panggilan Tuhan itu dalam hidupnya. Apa sih risiko-risiko yang dialami oleh Musa dan juga oleh saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam pengaruh iman, dipimpin oleh iman dan hidup dalam iman? Yang pertama adalah tentunya Bapak sekalian, kalau kita benar-benar hidup dalam iman, kita akan, risiko pertama itu kita akan kehilangan yang namanya kesempatan untuk menikmati serba kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa
risiko yang harus dihadapi oleh orang yang hidup di dalam iman itu adalah dia pasti akan menghadapi yang namanya kehilangan peluang, kehilangan kesempatan di dalam menikmati serba kesenangan yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara. Ya banyak hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Kita kehilangan hal itu. Dan itu juga sempat menggoda saya setelah saya sudah ada di lokasi. Saya sempat melihat, aduh teman-teman saya sudah jadi ini, jadi itu, jadi ini. Sementara saya masih harus menggarap. Kalau istilahnya itu, kalau orang Dayak bilang, buat ladang itu dia masih harus menggarap dari ngempak. Jadi pohon-pohon besar harus digarap dulu, tebang pohon-pohon besar. Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, ya memang konsekuensi logis dari keputusan iman itu adalah mau tidak mau kita memang ada kadang-kadang kita kehilangan kesempatan untuk menikmati yang namanya serba kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Ada banyak hal, ya, kemewahan, kekayaan, berkat, kesenangan lainnya dan seterusnya. Yang kedua adalah bukan saja kita kehilangan kesempatan untuk menikmati kesenangan yang bersifat sementara, tapi juga kita bisa kehilangan yang namanya kesempatan untuk menerima dan menikmati yang namanya jaminan hidup secara duniawi. Ya karena memenuhi panggilan Tuhan dalam iman kita, memang segalanya kan harus berjalan dengan iman. Iman itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan karena itu Bapak sekalian, kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam sebuah pengaruh iman, kita akan mengalami benturan banyak, kita akan mengalami tantangan banyak di saat kita melaksanakan kehidupan kita berdasarkan keputusan dan pengaruh-pengaruh iman dalam kehidupan saya sekalian. Di mana bisa saja secara jasmani kita kehilangan kesempatan untuk mempunyai jaminan-jaminan. Jaminan masa tua, masa depan, jaminan kehidupan kita hari ini, ya. Apalagi pada waktu itu kan bayangan saya merintis pelayanan itu adalah ya harus dimulai dari nol. Harus dimulai dari nol. Itu berarti kan kalau dimulai dari nol itu secara ekonomi, secara finansial itu ya penuh tanda tanya. Satu-satunya jaminan kita kan hanyalah Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan apalagi melayani pekerjaan Tuhan bukan tujuan kita cari kekayaan, ya. Karena itu menjadi orang beriman, menjadi orang yang hidup dalam pengaruh iman, bukan tujuannya supaya kita diberkati dengan berkat berlimpah, bukan. Nanti kita akan melihat pada bagian berikutnya, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi orang yang sungguh hidup dalam iman dan dipimpin oleh iman, oleh pengaruh iman dalam kehidupannya. Memang konsekuensi yang akan kita hadapi adalah ya salah satunya seperti itu. Pertama tadi kehilangan kesempatan untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara, juga bisa saja kehilangan kesempatan untuk menikmati yang namanya jaminan kehidupan, ya, bukan menjadi sukses. Ya, walaupun ya saya tahu juga sih banyak orang hari ini menjadi hamba Tuhan supaya bisa sukses, punya harta melimpah, bermiliaran, triliunan dari pelayanannya. Ya silakan ya, itu masing-masing orang punya tujuan pelayanan. Tapi saya di dalam mengambil keputusan melayani Tuhan itu murni untuk membawa jiwa kepada Tuhan, bukan supaya membangun sesuatu untuk diri saya sendiri, tapi untuk Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu menjadi seorang anak Tuhan atau orang percaya yang hidup dengan iman, tentunya kita bisa saja merasa kehilangan yang namanya kesempatan-kesempatan untuk menikmati jaminan hidup, jaminan yang membuat kita rasa mewah dan seterusnya, ya. Berlimpah dan seterusnya. Yang berikut tidak berhenti sampai di sana.
resiko atau konsekuensi dari seorang yang sungguh hidup dalam iman juga dia harus siap menerima namanya cap atau noda. Ya seperti yang Musa alami di sini, dia mau tidak mau harus siap menerima noda sebagai anak Allah, sebagai umat Tuhan, yaitu siap menderita. Dibandingkan dia dengan menjadi anaknya istri Firaun, itu kan tidak ada cap atau noda atau stigma terhadap dirinya. Itu orang ini, ini ya kan. Jadi bahasa kalian, memang salah satu risiko, konsekuensi yang kadang kita harus alami dan hadapi di saat kita hidup dalam pengaruh iman, di saat kita hidup dengan iman, di saat kita hidup dipimpin oleh iman, adalah kadang-kadang orang masih memandang, memberikan stigma kepada kita sebagai orang yang pengikut Kristus. Orang yang siap menderita. Bahkan di kalangan gereja pun atau orang-orang Kristen pun kalau menjadi hamba Tuhan, seringkali menjadi hamba Tuhan itu menjadi sebuah stigma atau dicap atau ada noda di situ. Oh ya, kalau jadi hamba Tuhan kan siap menderita, biar aja dia menderita, gitu kan. Jadi itu memang konsekuensi yang harus kita terima. Jadi kadang kita salah persepsi di dalam memahami seorang menjadi hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan itu seolah-olah sudah menjadi sebuah stigma. Oh, jadi hamba Tuhan kan dia siap menderita gitu. Itu ada beberapa, tidak semua sih gereja punya atau orang Kristen punya pemahaman seperti itu, tapi adalah satu dua yang kadang-kadang memperlakukan hamba-hamba Tuhan, memperlakukan anak-anak Tuhan yang serius dalam Tuhan, ya sudah biarlah dia menderita, itu konsekuensinya gitu. Stigma yang kadang-kadang melekat pada kehidupan seorang, sehingga dalam keadaan seperti itu sebagai seorang yang hidup dalam iman memang kita harus siap menerima yang namanya hinaan, ya, hinaan, penderitaan sebagai akibat dari kita mengikut Tuhan, sebagai akibat dari kita menjadi umat Allah. Itu yang Musa juga alami. Dia bilang di situ kan dia lebih rela menderita bersama umat Allah, tapi untuk tujuan yang kekal daripada dia senang-senang di istana, tapi untuk tujuan yang sifatnya sementara. Nah ini adalah pengaruh dari hidup dalam iman. Ya, yang kedua, orang yang hidup dalam iman itu akan memiliki sebuah pengaruh yang jelas sekali dalam hidupnya, yaitu bahwa iman itu mempengaruhinya sehingga dia memiliki fokus dan tujuan hidup yang lebih jelas, yang jauh berbeda dari fokus hidup orang duniawi. Itu di ayat yang ke-26 kita bisa lihat di sana ya. Tujuan hidup itu lebih pasti, ya, lebih jelas, fokusnya lebih jelas. Kenapa bahasa kalian? Tujuannya apa sih? Fokus hidupnya apa? Kalau orang itu sungguh hidup dalam iman, dalam pengaruh iman, dia akan senantiasa merindukan hidupnya itu menyukakan hati Bapa surgawi. Dia senantiasa merindukan hidupnya bagaimana hidupnya dalam segala keadaan menyenangkan hati Tuhan yang menciptakan hidupnya, yang adalah sumber hidupnya. Itu fokus dan tujuan hidup yang pasti, yang jauh berbeda dari tujuan hidup duniawi. Kalau orang duniawi itu yang tidak beriman, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa untuk apa saya hidup? Ya untuk kesenangan aja, untuk memuas-muaskan diri, dan untuk segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Salah enggak sih? Tidak. Cuma kan itu sifatnya cuma sementara. Karena itu baru sekalian, begitu seseorang hidup dalam pengaruh iman, begitu seseorang hidup dalam iman dan pimpinan iman, dia akan memiliki sebuah fokus hidup, tujuan hidup yang lebih pasti, lebih jelas, ya kan? Hanya untuk bagaimana hidupnya bisa menyukakan hati Bapa surgawi, yang adalah sumber hidup, yang memberikan kehidupan, bahkan yang memanggil kita untuk menjadi umatnya, jadi anaknya, dan yang menetapkan kita supaya kita juga bisa menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada, dalam posisi dan profesi apapun kita.
Tuhan mau pakai kita. Sehingga ini tidak melulu kepada yang namanya hamba Tuhan dipanggil itu. Ini hamba Tuhan punya kehidupan itu. Sehingga dia enggak. Setiap orang. Jadi siapapun dia yang namanya orang percaya, yang sungguh-sungguh hidup dalam pengaruh iman, pasti dia punya kerinduan hatinya, selalu ingin bagaimana hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati dirinya sendiri, tapi juga dia fokus bagaimana hidupnya dan apapun profesinya bisa menjadi sarana yang dia bisa pakai untuk melayani Tuhan yang hidup dan yang benar itu. Itu adalah pengaruh dari iman yang mempengaruhi kehidupan seorang. Dia tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan yang lulusan teologi. Tapi semua kehidupan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi anaknya. Dengan profesi kita apapun, Tuhan mau kita memakai hidup kita dan profesi kita. Bagaimana supaya kita melayani Tuhan dengan profesi itu. Memang terjadi penyempitan pemahaman di dalam hamba Tuhan itu, seolah-olah mereka yang melayani secara full time, sehingga akhirnya untuk melayani Tuhan itu cukup mereka yang lulus dari teologi. Itu sebuah pemahaman yang keliru. Karena dari sejak semula Tuhan kan tidak memanggil orang untuk masuk teologi, ya kan? Tapi Dia manggil orang untuk menjadi murid, menjadi muridnya. Bukan menjadi anggota gereja yang pasif, tapi menjadi pengikutnya, pengikut Yesus yang aktif, yang bersama dengan Dia untuk mengerjakan visi dan misinya, yaitu menjadikan dunia ini murid Yesus atau menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka orang yang hidup dalam pengaruh iman akan senantiasa berpikir bagaimana hidupnya, bagaimana profesinya, mau profesi apa saja bisa digunakan untuk melayani, menjangkau jiwa-jiwa, menceritakan Yesus kepada orang lain. Kelemahan yang banyak terjadi di kalangan orang Kristen hari ini kan adalah bahwa kita tidak pernah menyadari profesi kita, pekerjaan kita adalah sarana yang Tuhan percayakan untuk kita bisa pakai menjangkau jiwa. Nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan juga. Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang sungguh hidup dipimpin oleh Roh, oleh iman, dan dalam pengaruh iman, dia memiliki fokus kepada upah yang Tuhan sediakan. Ya, jadi kita sudah bahas minggu kemarin tentang upah. Ya, upah yang pertama yang akan kita peroleh itu adalah keselamatan dan kehidupan kekal dari Tuhan. Kenapa? Karena di ayat yang ke-8, saudara perhatikan yang ayat yang ke-28, bahwa semua dunia ini, di ayat ke-8 disebutnya itu kan adalah anak-anak sulung. Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh. Artinya apa? Satu hal yang harusnya kita sadari dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bahwa satu saat kelak akan ada yang namanya penghakiman dahsyat yang akan dilakukan Allah. Caranya kita tidak tahu. Cara Allah adalah caranya sendiri. Tapi yang jelas kita akan menghadapi yang namanya penghakiman Tuhan. Ini yang membuat kemudian orang yang hidup dalam pengaruh iman itu sadar betul bahwa satu saat kalau kita dihakimi oleh Tuhan, kita sudah hidup pada jalurnya Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kebinasaan dan mengalami penghakiman Tuhan yang sangat dahsyat itu yang kita tidak bisa tolak apapun. Sehingga itu sebabnya pada ayat 28 itu mengapa Musa akhirnya karena taat itu lalu dia buat Paskah. Buat Paskah itu untuk memberikan solusi bagaimana supaya umat Tuhan yang hidup dalam iman itu terluput dari penghakiman dahsyat itu.
Karena di ayat yang ke-8 itu kan jelas dikatakan pembinasa namanya. Nah, pembinasa itu bisa saja terjadi, bisa gempa, bencana alam, dan macam-macam cara. Sebenarnya Tuhan hanya sekedar memperlihatkan dirinya bahwa dia benar ada. Tapi seringkali manusia itu masih tetap ngeyel. Merasa dirinya yang paling hebat menentukan segala sesuatu. Kita lupa hidup kita itu terbatas, sangat rapuh sekali. Hidup kita ini bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Nanti pada saat kita sudah mengalami kondisi tinggal napas sebentar baru kita sadar sudah mau balik kepada Tuhan. Karena itu banyak orang menyesal di detik-detik terakhir kehidupannya, tapi sudah tidak berbuat apapun lagi bagi Tuhan dan pekerjaan. Karena dia tidak pernah memanfaatkan profesinya, kehidupannya, bagaimana fokus untuk melayani Tuhan yang hidup dan yang benar itu. Ya. Yang ketiga, bahwa maksudnya ketiga dalam fokus upah itu, bahwa dia mampu memandang. Ya, yang ketiga dalam maksud saya fokus upah itu adalah orang yang hidup dalam iman itu, dia bukan saja melihat adanya penghukuman, penghakiman dasar, tapi dia mampu melihat dengan kacamata iman sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata untuk masa depan, tentang masa depan kehidupan yang tidak terlihat dengan kasat mata. Sehingga kehidupannya itu senantiasa dipimpin oleh visi yang panjang itu. Dia akan melihat bagaimana saya hidup, apa yang harus saya perbuat untuk diri saya, untuk orang lain, untuk Tuhan. Dia lihat semua itu. Kenapa? Karena dia ada iman. Imannya membuat dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat dengan kasat mata kita. Ya. Jadi kenapa? Karena dia tahu bahwa ada upah. Ada upah yang buruk, ada upah yang baik. Upah yang buruk itu adalah pembinasaan bagi yang tidak serius kepada Tuhan. Bagi upah yang baik itu adalah pahala bagi orang yang setia kepada Tuhan dan menggunakan hidupnya untuk melayani Tuhan, menggunakan profesinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Lalu pengaruh hidup terhadap orang percaya yang ketiga yang kita lihat sekarang. Orang yang sungguh hidup dalam iman dan dipimpin oleh iman, orang tersebut pasti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang yang sungguh hidup dalam pengaruh iman, sehingga dia hidup dalam iman dan dipimpin oleh iman, pasti, ini tidak bisa dipungkiri, pasti dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Seperti yang kita lihat di kisahnya Musa ini. Musa lebih berani meninggalkan, ayat yang ke-27 ya, ayat 7. Karena iman maka ia meninggalkan Mesin, karena dia tidak takut kepada murka raja, tapi dia lebih takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu pasti dia memiliki ketaatan kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu pasti dia lebih suka ikut maunya Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan atau perintah Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang takut akan Tuhan juga lebih rela meninggalkan perkara-perkara duniawi atau dunianya sendiri atau dunia atau Mesir dikatakan di sini. Dia lebih rela. Karena bagi dia adalah itu menunjukkan wujud dia takut akan Tuhan. Karena itu ada kerelaannya. Jadi Bapak Saudara sekalian, sebenarnya kita bisa mengukur apakah saya benar-benar beriman pada Tuhan. Ya, hal yang berikut kita harus uji pada diri kita. Ada enggak rasa takut akan Tuhan itu pada diri saya?
Ada enggak ketakutan akan Tuhan itu melahirkan sebuah kerinduan untuk mentaati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintah Tuhan dalam hidup ini. Orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia jauh lebih mampu bertahan, setia, tekun, apapun kondisi yang dialami dan yang dihadapi. Kenapa? Karena dia lebih takut akan Tuhan. Karena iman, ayat 27, maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, kalau orang tidak takut akan Tuhan, begitu dia hidup dalam kekristenannya, hidup dalam pelayanan, ada masalah, ada tekanan, ada persoalan, pergi. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, apapun goncangan iman yang menggoda imannya, dia tidak akan meninggalkan, dia tidak akan pergi meninggalkan Tuhan. Dan juga tidak akan pernah meninggalkan pelayanan. Walaupun memang ya berat. Ya, masalah ini akan kita bahas lain kali. Karena begini Bapak sekalian, kalau kita melihat kebenaran di Roma, ya di surat Roma, kalau kita melarikan diri dari sebuah persoalan di sini, begitu kita pindah ke dari itu persoalan di sini kan satu tuh, kita bawa ke kota si A. Persoalan di sini satu, kita pindah ke kota A, sudah ada persoalan di sana, berarti persoalan kita berapa? Double 2. Begitu kita menghadapi persoalan di kota A, kita sudah bawa satu dari kota 0, lalu kita di sana sudah ada 2. Waduh, tidak tahan, kita melarikan diri lagi ke kota B, kita sudah bawa berapa persoalan? 3 persoalan. Tapi orang tidak pernah memahami konsep itu. Dan surat Roma membukakan hal ini untuk kita dan saya dan Bapak sekalian untuk melihat. Itu sebabnya kalau kita ada persoalan, selesaikan persoalan itu baik-baik dengan Tuhan. Jangan melarikan diri. Ya, karena itu jemaat Tuhan, ya memang saya sudah membayangkan pada waktu itu, waktu saya nanti akan berangkat, baik waktu saya di Mahakam Tenggara maupun waktu saya di Jasum. Wah, ini ada tantangan, ada persoalan, bagaimana ini? Ya memang dalam merintis pelayanan itu tidak sedikit tantangan, persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Ya itu banyak kisah ya, banyak cerita. Nanti jemaat-jemaat awal ini pasti sudah tahu pengalaman bagaimana selama 1 bulan tidak isi perutnya. Sekali ada orang ngajak makan, pertama kali masuk 1 gelinding bulat bakso karena sudah hampir 2 minggu tidak terisi. Wah, langsung sakit sekali. Mungkin saking laparnya tidak terasa sehingga isi bakso itu tidak dikunyah halus, mungkin langsung belah. Namanya sudah telanjur, sudah tidak bergerak, selama bergerak tapi sudah mepet, diisi dengan sesuatu yang keras kan pasti sakit mah. Itu salah satunya, belum lagi hal-hal lain Bapak sekalian ya. Nah, kalau kita tidak memiliki iman dan tidak hidup dalam pengaruh iman, mudah sekali kita akan meninggalkan pelayanan, mudah sekali kita akan meninggalkan kehidupan kita hanya karena ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan dan bla 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 yang lain. Apalagi tidak ada jaminan hidup. Untuk melayani Tuhan kan tidak ada jaminan hidup. Ya, belum lagi kita dicuekin. Belum lagi kita tidak dihargai dalam pelayanan. Sebagai anak Tuhan kadang-kadang kita dicaci maki, kita direndahkan, kita dianggap kelas berapa kalau anak Tuhan itu. Tidak pernah bisa naik pangkat. Tidak pernah bisa selalu jadi orang nomor 1. Kadang hanya nomor 2. Jarang jadi nomor 1. Kenapa? Selalu orang lihat ini anak Tuhan bawa salib. Tapi apakah dengan itu lalu kita tinggalkan? Enggak.
Nah, hanya iman, pengaruh dari iman, hidup karena iman, hidup dipimpin oleh iman yang memampukan seseorang bertahan di dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang dialami. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai orang yang beriman. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka jadikanlah Roma pasal 1 ayat 17 bagian B itu sebuah pedoman hidup kita. Orang benar hidup karena iman. Belajarlah menjadi orang benar karena Tuhan, hidup berdasarkan pengaruh iman, dipimpin oleh iman setiap hari. Apapun masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, beri peluang kepada iman yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, membawa kita untuk tetap fokus kepada apa sih tujuan hidup kita. Ya, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memuaskan diri sendiri. Bagaimana kita bisa memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan yang adalah sumber hidup kita. Bukalah mata hati kita untuk fokus melihat dengan menggunakan kacamata iman, melihat masalah upah. Baik upah yang sifatnya baik, yaitu pahala yang Tuhan sediakan, ataupun upah yang sifatnya buruk, yaitu hukuman kekal. Dan biarkanlah iman itu memimpin kehidupan kita, mempengaruhi kita, supaya kita bisa menggunakan mata hati kita untuk melihat dengan iman perkara-perkara yang tak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Sehingga dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kehidupan kita sebagai orang beriman akan senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun tidak mudah karena tantangan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi cukup berat. Tapi jangan lupa, iman kepada Tuhan itu berarti kita memberi peluang kepada Tuhan dan Roh-Nya yang kudus untuk senantiasa menjadi bagian dari hidup saya dan saudara sekalian, menjalani kehidupan kita di tahun-tahun kita ada di dunia ini, baik tahun 2001 maupun juga tahun-tahun berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Kita berdoa. Ya Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca, kami renungkan, kami sudah melihat secara singkat dan terbatas sekali, karena hamba-Mu sangat terbatas sekali dalam mengungkapkan kebenaran ini. Tapi Engkau sempurnakan seluruh apa yang menjadi isi hati-Mu di firman-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh melihat hakikat dari iman itu mempengaruhi kehidupan orang percaya dan memimpin kehidupan orang percaya. Sehingga kami benar-benar dengan iman kami sanggup atau siap menerima apapun risiko dan konsekuensi yang kami hadapi sebagai umat-Mu, anak-Mu Tuhan. Kami juga akan diberikan fokus hati untuk senantiasa punya tujuan yang pasti dalam kehidupan kami, Bapa. Tujuan pasti itu adalah menyenangkan hati-Mu, memuaskan Engkau, memuliakan Engkau, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki, karena kami sungguh takut akan Engkau. Karena takut akan Engkau itu akan melahirkan ketaatan. Dan takut akan Engkau juga akan melahirkan kerinduan bagi kami, bagaimana kami senantiasa bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Bukan apa yang menyenangkan kami, tapi apa yang menyenangkan Engkau. Dan dengan kami takut akan Engkau, kami juga mampu bertahan dalam hidup ini, dalam mengiringi Engkau, apapun tantangan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi sebagai anak. Karena kami takut akan Engkau, maka kami mampu bertahan dalam setiap situasi itu. Karena itu Bapa Surgawi, tolonglah kami sebagai anak-Mu di tempat ini, teguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya melalui firman-Mu ini kami belajar bagaimana kami hidup dengan pengaruh iman, hidup dengan iman, hidup dipimpin oleh iman. Sehingga perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 ini dan seterusnya senantiasa berada dalam pimpinan dan tuntunan-Mu Bapa. Berkati juga kehidupan kami sehari-hari,
pekerjaan, usaha, bisnis, dagangan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga pendidikan mereka yang dalam proses pendidikan di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Mereka yang sedang memulai usaha, bisnis, dagangan baru, Tuhan berkati. Demikian juga mereka yang akan mencari sekolah-sekolah nanti akan selesai di tahun ini, dan mereka mempersiapkan sekolah-sekolah yang baru. Tuhan akan tolong memberkati. Buka jalan ya Bapa. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang bergumul untuk cari teman hidup, tuntun mereka untuk dapat teman hidup yang berkenan pada Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang sakit, baik Pak Kris Sutanto, Tuhan sempurnakan kesehatannya, Bu Daud, Bu Setio, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan oleh kuasa-Mu tidak pernah berubah. Juga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini dan anak Tuhan lain yang menjadi bagian dari kehidupan tubuh-Mu Tuhan. Engkau berkati. Tak lupa kami mohon supaya Engkau juga memberkati setiap rumah tangga dan keluarga anak-anak-Mu, supaya senantiasa menjadikan Engkau pondasi dari keluarganya Bapa, sehingga apapun masalah yang dihadapi di dalam keluarga akan tetap tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Kami juga mempercayakan anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam pekan ini, baik ulang tahun umur, ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati mereka ya Bapa. Juga pelayanan pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan bagi kami di tempat ini, Engkau yang punya pekerjaan ini dan pelayanan ini, jemaat ini Engkau yang punya, karena Engkau yang memulai, Engkau juga yang berjanji meneruskannya dan akan melanjutkannya sampai tuntas. Kami hanyalah bagian dari tubuh-Mu di tempat ini yang ikut serta dan Engkau di dalam mengembangkan kerajaan-Mu melalui jemaat ini Tuhan. Karena itu segala bentuk pelayanan yang ada di jemaat ini, baik pelayanan kepada anak dan remaja, pemuda, perkawan, perkarya, kelompok-kelompok, pemuridan, dan juga PWJ, dan kerinduan kami supaya jemaat-Mu di tempat ini juga Engkau pakai supaya kami boleh ikut serta di dalam memperhatikan dan menjangkau jiwa-jiwa di yang terabaikan dari berbagai perhatian kami sebagai gereja Tuhan. Tolonglah supaya kami juga sebagai jemaat di tempat ini boleh ikut serta di dalamnya Bapa. Berkati program-program yang akan disusun oleh badan pengurus jemaat yang terpilih, yang hari ini telah atau akan dilantik. Tuhan kiranya akan menolong supaya mereka semua sungguh diberikan visi-Mu, misi-Mu dan hati-Mu Bapa, supaya setiap BPJ dapat menangkap visi-Mu dan memprioritaskan visi-Mu dalam menyiapkan program yang menyusun program bagi pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Juga kami mohon Tuhan berkati juga kebutuhan-kebutuhan operasional, kegiatan-kegiatan yang ada, kebutuhan fisik jemaat ini Tuhan juga akan penuhi. Demikian juga untuk setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh bangsa kami termasuk gereja KMI Injil. Tuhan berkati, tak henti-hentinya kami mohon Tuhan berkati organisasi kami pada gereja KMI Injil, khususnya untuk KONAS yang akan dilaksanakan bulan April nanti. Tuhan campur tangan untuk semuanya Bapak, peserta, acara, pelaksanaannya sampai selesai atau usainya acara ini dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Tuhan akan memakai supaya mereka sungguh-sungguh menemukan visi Tuhan untuk diterapkan bagi gereja KMI Injil di Indonesia ini. Berkati gereja-gereja lain, dan tak lupa kami Tuhan juga memberkati yayasan-yayasan yang sungguh peduli akan pekerjaan-Mu Tuhan, penerbit buku, sekolah-sekolah teologi, rumah-rumah sakit, dan Kristen. Tuhan berkati. Juga tak lupa kami mohon Kau berkati juga pemerintah kami, bangsa kami, rakyat kami Indonesia. Tuhan berkati beberapa tempat yang mengalami bencana alam, baik gempa maupun banjir, tanah longsor, dan juga masalah pandemi COVID ini yang juga tidak kalah mengganggu aktivitas bangsa kami dan dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau juga akan terus melindungi bangsa kami dan para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet. Engkau berikan kekuatan hikmat bagi mereka untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kala selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan kami semua yang telah datang menyembah Engkau, kerinduan kami agar apa yang kami lakukan dalam penyembahan kami di rumah kami masing-masing, di kelompok, kiranya menyenangkan Engkau Tuhan. Baik kala kami
mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, pujian, doa, ucapan syukur, sikap dan respon kami akan Engkau oleh firman-Mu, pengakuan kami bahwa Engkau adalah pemilik hidup kami dan harta kami, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih, penuh sukacita kepada-Mu, baik milik-Mu yang kami kembalikan, yaitu persepuluhan, persembahan kasih, korban-korban, ucapan syukur, semua pelayanan yang dilakukan oleh setiap anak-Mu Tuhan, baik itu pemegang multimedia, singer, liturgos, pemain musik, anak-anak Tuhan yang dengan begitu setia mengabdi melalui doa, tenaga dan hartanya, semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Bapa. Ampuni kami sadar banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami menyembah dan melayani Engkau. Tuhan, Roh Kudus, tolong perlihatkan kekurangan kami dan Engkau pulihkan, supaya kali mendatang kami boleh menyembah dan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau, kerinduan kami Tuhan, supaya Engkau dapat memakai kami menjadi alat-Mu untuk menjadi lilin-lilin-Mu di tengah keluarga, lingkungan masyarakat, dan tempat pekerjaan, tempat kami sekolah, di mana kami akan berakses. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber damai sejati kita, senantiasa memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, anak-anaknya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara setiap orang yang percaya. Mari kita hanya bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu Tuhan terangi hati kami, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau
bekerja. Engkaulah pelita pelindung kami Tuhan, menara dan benteng keselamatan. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. dalam segala perkara Engkau turut bekerja. sepasti mentari pun janjimu. Begitu pun janjimu. Engkau turut bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.